Selamat malam ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bersekutu lewat ibadah PWGT pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 457 ayatnya yang pertama dan kedua, Ya Tuhan tiap jam. Kita berdoa. Padamu ya Tuhan, pada malam hari ini kami mengangkat puji dan syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, Tuhan telah memberkati kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan sekarang kami akan dengarkan firman-Mu, berkati kuasai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap ibu-ibu dan setiap orang yang mendengar melalui virtual ini, sehingga boleh tetap terberkati dalam Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yeremia 31, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dalam perikop Perjanjian Baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikian. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita dibawa tema kasih untuk semua orang. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan kebutuhan masyarakat akibat dampak pandemi virus corona adalah dengan membagikan bantuan langsung tunai atau BLT di bagian desa-desa. Namun, dalam praktiknya, penyaluran dan pembagiannya menuai banyak kritik dan banyak protes. Betapa tidak, banyak pihak yang seharusnya mendapatkan bantuan itu justru tidak mendapatkannya, dan bahkan sebaliknya.
Pembagian BLT mungkin tidak menjangkau semua orang secara adil, tetapi kasih Tuhan tidak terbatas karena diberikan kepada semua orang. Hal tersebut juga ditegaskan Tuhan kepada umat-Nya melalui Yeremia, bahwa Allah akan terus mengasihi semua kaum keluarga Israel pada pembacaan kita ayatnya yang pertama. Allah kembali memberikan penegasan bahwa bukan hanya kepada Yehuda saja kasih itu dinyatakan, tetapi kepada seluruh kaum Israel. Allah mengasihi umat-Nya meskipun mereka sering menyakiti hati Tuhan. Kasih Allah itu adalah kasih yang kekal, sebab Dia terus dengan kasih setianya mengasihi semua umat-Nya pada ayatnya yang ketiga. Kasih yang tidak didapatkan oleh umat Allah dari pihak lain di dunia ini. Kasih yang tidak hilang atau punah karena sikap hidup orang Israel yang melawan Tuhan. Dia adalah kasih dan sumber kasih. Layaklah umat Israel mengingat kasih yang kekal itu. Dalam menjalani kehidupan ini, sering kita melakukan dosa dan kesalahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Penting untuk kita mengingat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dalam kesulitan hidup, dalam pergumulan, bahkan dalam dosa sekalipun, Tuhan akan setia dan selalu mengasihi kita. Sepatutnya lah kita mengingat kasih kekal itu dengan cara hidup mengasihi Allah dan sesama kita. Amin firman Tuhan. Mengaminkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian dari PKJ 185 ayatnya yang pertama, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Ya, pada hari ini kita akan membawa dalam doa yang ulang tahun pernikahan ialah Bapak Leri Tandikarang dan Ibu Lasvita Dumaria. Kemudian yang berulang tahun dalam minggu ini ada Ibu Ratani Pasari, Ibu Merlin Randa, Bapak Elman Reynald, Ibu Devi Luciana Ruben, Saudari Cynthia Nancy, Saudara Marcelino Tudang, Saudara Devano Yusuf, dan yang dalam kelemahan tubuh dan sedang dirawat di rumah sakit ada Ibu Kekasih Desi Pataru. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami bersyukur untuk firman yang Tuhan boleh sampaikan kepada kami, bahwa kasih Tuhan tidak terbatas dan itu berlaku untuk semua orang. Hal itu nyata ya Tuhan, bahwa Tuhan tetap mengasihi kami dalam segala kehidupan kami. Khususnya kami selaku ibu-ibu dalam aktivitas kami, dalam menjaga anak-anak, menjaga kehidupan keluarga kami. Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kehidupan ibu-ibu dalam keluarganya masing-masing. Tuhan berkati setiap ibu-ibu
Berikan selalu kesehatan, kekuatan, berikan kesabaran, khususnya dalam mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada setiap rumah tangga. Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran dalam setiap kehidupan bersama dengan suami dan seluruh keluarga. Dan juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan. Tuhan berkati, biarlah dalam pertambahan usia pernikahan mereka, Tuhan akan tetap memberikan mereka kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan pernikahannya. Dan juga yang dalam berulang tahun, Tuhan berkati, biarlah dengan pertambahan usianya, Tuhan sempurnakan sukacitanya, dan akan semakin bertumbuh dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami, Ibu Desi Pataru yang sementara dirawat di rumah sakit umum. Tuhan berikan kesembuhan melalui makanan, minuman, serta perawatan para medis, sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama boleh kembali beraktivitas. Dalam kehidupan kami selaku orang tua yang mendidik dan membesarkan anak-anak, biarlah Tuhan tetap memberkati kami semua. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan dan masa pertumbuhan, biarlah mereka semua boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa untuk masa pandemi sekarang ini, sehingga kami boleh lalui semuanya dengan kesehatan dan kekuatan yang semuanya itu bersumber daripada Tuhan saja. Ya Tuhan, inilah segala doa dan permohonan kami yang kami angkat di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah kebersamaan kita lewat ibadah PWGT pada malam hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.